ada yang membelokkan tujuan demo yang tadinya itu memang masuk akal, bahkan membanggakan, kemudian lantas yel-yel atau slogan mereka itu menjadi gulingkan Pak Prabowo. Nah kemudian memang jelas sekali ada penyusup yang potongannya itu memang bukan rakyat biasa, mungkin orang yang terlatih secara militer atau secara kepolisian ya, dan mungkin juga ada pemberi dana, ada penyusun strategi dan pelaksanaannya, dan ada arah tujuan akhirnya. Banyak pendapat dikemukakan oleh para tokoh dan jurnalis, dan umumnya pendapat mereka memang make sense alias masuk akal, tidak asal-asalan. Ya, ini misalnya pada 30 Agustus lalu Demokrasi.id mengemukakan pendapat Ferry Irwandi, seorang content creator ya. Dia membongkar temuan pola terorganisir di balik demo Jakarta, mereka kelompok bersenjata. Tentu yang dimaksudkan bukan senjata celurit atau pisau dapur, tetapi senjata api. Dan kita tahu kelompok mana yang punya senjata api itu. Hanya teman-teman polisi dan TNI yang memiliki senjata pembunuh itu. Nah, bila kita bertanya siapa penggerak dan pendana demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia itu, jawabannya yang paling masuk akal adalah geng Solo pimpinan Jokowi, ya, Joko Widodo atau Joko Wirang. Jokowi masih serba berkecukupan untuk mendanai demonstrasi besar-besaran dan untuk membiayai ribuan penyusup yang mampu membelokkan slogan para demonstran, libas para koruptor, bubarkan DPR, nomor satukan kepentingan rakyat, menjadi gulingkan Prabowo. Nah, ini memang sangat kurang ajar. Nah, kader PSI, ya partai kecil, itu pimpinan anak bungsunya Joko Wirang paling semangat berkali-kali melontarkan narasi Prabowo harus turun. Demikian juga yang digaungkan oleh Laskar Cinta Jokowi. Laskar Cinta Jokowi ini tidak jelas siapa saja anggotanya, tetapi paling tidak menambah sedikit banyak kekuatan politik yang punya tujuan menggulingkan Pak Prabowo di tengah jalan. Argumen yang dipaparkan ke publik adalah Prabowo tak bisa jaga keamanan negara, lebih baik mundur. Padahal Laskar Cinta Jokowi itu yang bergerak merusak stabilitas dan security atau keamanan negara. Jadi mereka itu, ya, mereka itu orang-orang yang betul-betul bangsat, maaf ya, tapi seolah orang yang bersih ya, kemudian menuding-nuding ke pihak lainnya. Namun, ya tentu Prabowo bukan orang bodoh seperti Jokowi. Karena itu pada 31 Agustus lalu Prabowo dengan tegas mengatakan, saya quote, ada indikasi makar dan terorisme di balik demo rusuh. Saya kutip kata-kata Prabowo di konferensi pers di Istana Merdeka pada akhir Agustus lalu. Kemudian Pak Prabowo mengatakan hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala-gejala tindakan-tindakan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme. Jadi kurang jelas apalagi ya. Ini masukan saya untuk Presiden Prabowo. Mas Prabowo, mengapa Anda terus saja kelihatan kalah aura dan kalah wibawa sama Joko Widodo yang jelas-jelas sudah merusak bangsa dan Indonesia selama 10 tahun. Jadi Anda juga sudah dikadali dan dihina oleh Jokowi dan anak-anaknya, dan mereka sekarang berusaha menggulingkan Anda dengan segala cara yang busuk. Tetapi terus saja Anda mentoleransi mereka untuk terus membuat kegaduhan nasional. Supaya citra Anda jatuh, supaya Anda akhirnya jatuh demi si Fufafa bisa menggantikan Anda. Dan supaya impian Edan Simulyono alias Mukidi alias Jokowi jadi kenyataan, itu memang saya kira sebagian besar rakyat, itu seperti pendapat saya, atau pendapat saya seperti bagian rakyat, yaitu kalau setelah genap 1 tahun Anda jadi presiden, ini 20 Oktober yang akan datang, Anda tetap jadi penakut, maaf ini pengecut, bahkan pecundang. Nah, ini saya agak sedikit emosional ya. Tidak berani memecat semua oknum yang jelas-jelas loyalitas mereka pada Jokowi, bukan pada Anda.
bahkan mereka dari dalam menghancurkan Anda. Jangan salahkan kalau mereka yang mendukung Anda kemudian bertanya, kira-kira what kind of leader are you, Mr. Coward? Mas Prabowo, jangan kecewakan puluhan juta pendukung Anda. Anda adalah harapan, tumpuan, sandaran mereka, sandaran kami-kami. Kalau mengganti Kapolri dan Mendagri saja tidak berani, saya pun bertanya, pemimpin macam apa Anda ini? Ya. Jadi ini kita berubah dengan waktu. Saya katakan berkali-kali, jangan kehilangan momentum Pak Prabowo. Ya. Sudah seperti ini, sudah begitu jelas. Ya. Saya kira data-data dari pihak intelijen juga sudah demikian jelas. Jadi menunggu apa lagi? Mudah-mudahan masukan sekelumit ini ya, sudah banyak yang omongannya atau pernyataannya itu bahkan lebih keras lagi ya, daripada yang saya katakan ini. Jadi Pak Prabowo itu memang tumpuan tinggal Anda. Ya, Anda presiden terpilih syah. Jadi takut apa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.